Oke, jadi hari ini mungkin saya akan pakai dua bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Karena konsepnya ini bukan speaking class, ini adalah menjawab pertanyaan yang kayak never ending questions tentang bagaimana cara menghafalkan tenses, bagaimana cara menggunakan tenses gitu. Akan saya coba jelaskan menggunakan konsep dasarnya gitu. Again, another disclaimer, ini konsep dasar ya. Jadi sebenarnya tenses itu punya fungsi yang banyak. Contohnya kayak misalnya present continuous lah. Present continuous itu pada dasarnya digunakan untuk menyatakan hal yang sedang terjadi sekarang. Tapi bisa juga untuk menyatakan hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang, yang berupa rencana gitu, rencana kayak misalnya nanti ketemuan sama teman, I'm meeting John this evening. Nah, itu kan masih akan terjadi. Itu sudah kayak tingkat intermediate ya untuk fungsi tambahan-tambahannya. Yang kita bahas di sini adalah konsep dasarnya dulu biar kayak teman-temannya di sini ada kayak pegangan, oh seperti ini konsep dasarnya. Insya Allah dari konsep dasar ini kalau sudah paham bisa ke next level di fungsi-fungsi yang lainnya. Alright, let's get started. Wait, where is it? Nah, let's begin with this question. What is tense? A tense. What are tenses? Jadi tenses itu apa sih? Yang bikin tenses susah itu dipelajari. Jadi tenses sebenarnya itu adalah waktu. Yang mana itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita nggak mengenal adanya perubahan kata kerja. Kita menyatakan waktu hanya menambahkan keterangan waktunya aja. Misalnya nih, kata makan. Mau itu makannya sekarang, mau itu makannya kemarin, mau makannya besok, tetap aja makan. Nggak mungkin kayak saya sedang makaning sekarang gitu, yang mungkin terus saya makanet soto kemarin, that it doesn't make any sense, nggak kayak gitu. Jadi itulah yang membuat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berbeda. Letak perubahan waktunya itu ada di keterangan waktu di bahasa Indonesia, sedangkan di bahasa Inggris ada pada kata kerja yang dirubah. Next, dalam bahasa Inggris kita menyatakan perubahan waktu itu dengan mengubah kata kerjanya. Jadi misalnya pun nggak ada keterangan waktunya, misalnya kalau bilang I loved him, di situ udah jelas pakai loved, berarti oh itu berarti kamu sekarang udah nggak cinta lagi ya. Nah dari situ nggak usah pakai I loved him 2 years ago, I loved him yesterday, nggak usah. Jadi dari perubahan kata kerja pun kita sudah tahu bahwa ada sesuatu yang berubah, ada perasaan yang berubah gitu loh. Cile, perasaan yang berubah. Alright, contohnya adalah pada kata eat. Eat kalau sekarang misalnya sehari-hari eat, kemarin jadi ate. Kalau sedang makan sekarang berarti eating, kalau sudah makan jadi eaten. Dari sini kita bisa tahu bahwa ada perubahan-perubahan verb di sini. Nah, ngomongin tentang tenses, kita ngomongin tentang konsep dasar waktu. Waktu terbagi menjadi 3 aja sih sebenarnya, yaitu present, masa sekarang, past, masa lampau, dan future, masa yang akan datang. Cuman 3 waktu itu saja yang ada gitu loh. Yang mana 3 waktu itu di breakdown lagi, dibagi lagi, masing-masing jadi 4 bagian. Yaitu present. Present kita punya ini ya, tentu kita familiar sekali sama ini ya. Ada simple, ada continuous, ada perfect continuous. Present simple, present continuous, present perfect continuous. Di past juga sama, ada past simple, ada past continuous, ada past perfect continuous. Di future juga sama. Jadi intinya ini yang perlu teman-teman pahami cuma 3 ini aja, past, present, sama future. Dan sisanya ini cabang-cabangnya ini bisa mengikuti sebenarnya ya. Jadi nggak perlu ribet menghafalkan rumus yang sebegitu banyaknya. Pahami ketiga ini aja, past, present, sama future, lalu cabang-cabangnya. Ini yang saya maksud. Jadi verbs itu mungkin teman-teman familiar dengan verb 1, 2, 3 ya. Ini saya jabarkan ada lebih banyak lagi bentuk verb berdasarkan konsep waktunya yang tadi gitu.
Nah, ini di sebelah sini ada base form of verbs. Itu adalah bentuk paling dasar dari suatu verb yang mana biasa digunakan untuk future. Nah, future kan pakai will be, going to gitu kan. Bentuk ini be. Be itu adalah bentuk paling dasar dari verbs. Kalau verb satunya be, yang mana itu digunakan pada present simple. Present simple itu ada is, am, atau are, bergantung pada subjeknya ya. Terus verb 2 dari be itu sendiri atau past simple form of be adalah will sama were. Terus kita ada verb 3 yang mana istilahnya sebenarnya adalah past participle. Dari be itu adalah been, dan sedangkan present participle dari be adalah being. Seperti yang kita lihat, semuanya mengalami perubahan bentuk dari verb 1, 2, 3, dan verb ing. Ada yang berubahnya itu seperti ini, work, tinggal tambahin s saja, works, worked, worked, dan working. Ada juga yang perubahannya itu tidak menentu. Nah, saya yakin banget untuk yang verb sini teman-teman udah paham ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada, oke. Oh, saya belum share screen ya? Sudah kok. Oh, I'm sorry. I forgot. Astaghfirullahaladzim. Yeah. Okay, maybe we can begin. Oh, I'm sorry. Tadi saya kira saya sudah tekan share screen, ternyata belum. Sudah semua kok. Udah, Miss. Oh, tadi sudah ya? Udah. Oh, I see. Itunya yang itu tadi, yang error satunya. Oh, yeah. Thank you. I thought maybe I've missed something. Okay, thank you. Now, let's move on to this. Oh, wait. Let's talk about first. I have 5 slots. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, slot kosong. I want you to fill it with any verb that you know. Let's begin from, maybe you can raise your hand. Bisa angkat tangan yang coba mau isi ini satu gitu. Anyone yang bisa kasih contoh perubahan verb dari base form sampai verb ing? Alright, Mbak Tia. Yeah, good morning, Miss Retno. Yeah, good morning. Yeah. Okay. Sing. Si, alright, si. Sing, menyanyi. Oh, sing, menyanyi ya? Yeah. Ya Allah, Masya Allah, saya dengarnya. Alright, Yeah. sing. Terus jadi verb satunya gimana tuh? Sing. Sing. Verb 2-nya sang. 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 Sang, that's right. And singing, very good. Yes. Okay, thank you, Mbak Tia. Who else? Who wants to try? All right, Mbak Sabila. Right. I'll raise your hand first, yeah, so that I can unmute you. Oh my Sabila. God. Mbak Sabila first. Okay, the first one is write. Write, menulis. Yes. Allah. Right, and then? Write. Right, all right. Then? Wrote. Wrote. Yes. And then? Written. Writing. Writing, very good. Now whose turn? Mas Nasarudin, all right. Okay, Mas Nasarudin, please. Oh my God. No. Oh. Go. Okay, go. When. Went. Gone. Oh, wait. Go. The verb 1 is goes, right? The verb 2 is went. Verb 3 is gone. And Going. All right. Okay. Oh, wait.
Thank you, Mas Nasarudin. Now, Mas Zaid. Read. Read. Reads. Read. All right. Read. And then Wrote. wrote. Written. Membaca kan? Yeah. Membaca. The verb to is Wrote. read. Actually, it's sama. Tulisannya sama. Verb 2-nya sama. Tulisannya cuman the pronunciation is different. It should be read. Then verb 3. Written. Written. Membaca kan ya? Oh, membaca. Read. Loh, tadi Mas Zaid Menulis. baca. Soalnya read sudah yang di atas yang menulis. Written, udah. Right. Read, yes. And present participle? Reading. Reading. All right. The last one is okay, will be the last one. Anyone? Oh, you have got your turn yet. Maybe anyone who hasn't got their turn yet? Siapa gitu? All right. Lily. Oh, no, Lilis. Salah. I'm sorry. Mbak Lilis. Okay. I think drink, Drink. All right. Then drinks, drinks. Next. drank, Drank. Yeah, okay. Drunk. drinking. Drinking. Very good. Thank you for your help, everyone. Now let's move on to the next slide. Again, I'm gonna mute you all. Oh ya, sudah. Nah, tadi kan ada 3 waktu, present, past, sama future, dan semua terbagi menjadi I'm sorry, simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Okay, sorry. Kita bahas yang simple dulu. Simple adalah fungsi dasar atau paling sederhana dari masing-masing waktu tersebut yang tadi. Yang mana itu kalau present yang satu present kan pakai satu tau fungsi dasarnya. Seperti yang bisa kita lihat tadi di di slide yang tadi. Verb 1 berarti menyatakan untuk fungsinya, verb 1 atau present itu menyatakan segala sesuatu yang masih relevan untuk saat ini. Bisa opini, bisa fakta, bisa kegiatan kita, bisa pekerjaan kita, apapun yang sampai sekarang tuh masih kita lakukan gitu, masih relevan dan merupakan suatu hal yang bersifat permanen, yang agak permanen gitu loh, yang ya dalam waktu lama kayak bekerja gitu kan. I work for a publishing company, for example. Kenapa kok nggak I'm working? Ya karena itu bagian dari rutinitas sehari-hari yang udah dijalankan bertahun-tahun gitu loh. Dan sekarang masih belum selesai, masih berupa a part of our routine, our daily activity, merupakan suatu bagian dari hal yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya adalah I eat rice every day, karena sampai sekarang kita masih makan nasi ya, meskipun ya kadang-kadang makan mie, cuman ya on daily basis, sehari-hari biasanya kita makan nasi. Jeremy loves Maria, yang berarti itu sampai sekarang perasaannya Jeremy masih sama, merasakan cinta yang sama, cinta yang sama gitu kan. Alright, next, past. Itu menunjukkan suatu hal yang bermulanya dan selesainya itu sebelum sekarang. Jadi ada suatu hal yang berubah di sini, sudah enggak lagi gitu loh. Dulu mungkin iya, sekarang sudah enggak. Atau mungkin menceritakan waktu di masa lampau waktu masih kecil dan sekarang udah dewasa. Jadi pakainya verb 2 gitu, verb 2 atau past form. Di sini saya pakai kalimat yang sama, hanya merubah verbnya untuk bisa teman-teman tahu perbedaannya. I eat rice every day itu bagian dari rutinitas. I ate rice yesterday menceritakan bahwa kemarin loh saya makan nasi. Terus di sini kita punya kalimat yang sama. Jeremy loves Maria. Jeremy loved Maria.
Kalau love berarti sampai sekarang masih ya, masih cinta sama Maria ya. Tapi kalau Jeremy loved Maria berarti dulu mungkin waktu SMA gitu mereka pacaran dan Jeremy cinta sama Maria. Sekarang udah putus sudah enggak. Jadi di sini bisa kita lihat perbedaannya ya antara love sama loved. Kalau udah nggak ada perasaan lagi, udah ada yang berubah, berarti kita pakai verb 2. Dulu iya, sekarang enggak, berarti kita pakai verb 2. Next, kita pakai future. Mungkin teman-teman bisa notice ada kalimat yang berubah karena saya nggak mau pakai asal merubah kalimatnya aja tapi tanpa konteks. Nanti akan jadi bingung. Itu yang sering terjadi, kayak misalnya punya kalimat Jeremy loves Maria, rubah ini ke past tense, rubah ini ke future. Bisa, mungkin secara grammar teman-teman bisa, secara rumus teman-teman hafal, tapi nanti mungkin akan terus bedanya apa gitu loh. Jadi konteks di sini yang missing linknya adalah konteks itu sendiri. Nah, future saya punya ini. Future itu rumusnya ya itu what's that? Okay. Rumusnya adalah will plus base form of verbs. Nanti ini akan saya share ya PowerPoint-nya, jadi bisa dilihat base form of verbs itu apa. Selain pakai will tadi saya lupa untuk menambahkan bisa pakai be going to ya. Boleh pakai will, boleh pakai be going to kayak gini. Sama-sama menyatakan yang akan datang. Cuman ya sedikit intermezzo ya. Kalau will itu digunakan kalau kita nggak terlalu yakin jadi apa enggak. Dan juga digunakan ketika situasi formal ya. Sedangkan be going to, kayak I'm going to, itu lebih suatu hal yang lebih pasti gitu loh. Udah direncanakan misalnya, kayak gitu. Nah, makanya saya pakai be going to di sini. I'm going to eat rice tomorrow. Karena sudah direncanakan. Besok aku mau makan nasi deh, karena seharian ini aku nggak makan nasi, aku makan mie, makan roti, makan seblak, besok dia makan nasi gitu, udah direncanakan. I'm going to eat rice tomorrow. Terus yang ini pakai will. Kenapa pakai will? Karena ada syarat yang harus dipenuhi gitu. Jeremy mungkin saat ini Jeremy doesn't love Maria, terus kasih syarat, oke Maria, aku akan cinta sama kamu kalau kamu jadi kaya, jadi kamu kaya dulu ya gitu. Jeremy will love Maria if she is rich, kayak gitu ya. Jadi belum terjadi itu akan benar-benar terjadi nanti gitu. Jadi itu base formnya atau bentuk simpelnya, bentuk sederhana dari ketiga dimensi waktu ini. Next, kita ada continuous forms. Continuous forms itu selalu menyatakan hal yang sedang berlangsung dan bersifat sementara. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau itu bersifat lebih ke permanen, I work for a publishing company, yang mana itu bagian dari rutinitas, kayak sudah bertahun-tahun gitu kan, itu makanya pakai work. Sedangkan kalau itu bersifat permanen, misalnya ya dia magang gitu kan selama sebulan, barulah kita pakai yang continuous forms ini. I'm working for a publishing company this month gitu. Selama bulan ini aja. Nah, untuk membentuk continuous forms, kita harus menggunakan be plus verb ing. Iya lupa nggak masang backnya. Be plus verb ing. Di sini ada be ya, seperti yang bisa dilihat ya. Be-nya di sini, be plus verb ing. Karena itu present, be-nya adalah is, mr, ya. Lupa nggak masang backnya, nanti jadinya harus scrollnya lama. Nah, contohnya adalah she is doing her homework. Do, verb ing dari do adalah doing, she's doing her homework, karena subjeknya she, makanya pakai is. Berarti sedang melakukannya sekarang, saat ini gitu. They are playing basketball. Mereka sedang main basket saat ini. Dan itu bersifat temporary, bukan kayak yang main basket selamanya gitu. Mungkin lagi di lapangan main basket kayak gitu. Wait. Jam 7 berarti. Next, past continuous. Konsepnya sama ya. Continuous menyatakan hal yang sedang terjadi dan bersifat sementara. Nah, contohnya karena ini past ya,
Ingat be plus verb ing, be dari past itu adalah ini, was sama were. Kalau misal teman-teman bertanya, was sama were dari mana? Yaitu be. Yang ini, nah, was sama were itu. Wait. Was sama were, jadinya she, karena she berarti to be-nya was. She was doing her homework when her father called her. Alright. She was doing her homework when her father called her. Dari sini mungkin beda ya sama atas ya kalimatnya. Again, konteks itu penting. Jadi, kenapa kok pakai when her father called her? Past continuous itu suatu hal yang sedang terjadi di waktu yang lampau. Jadi, ketika biasanya digandeng dengan ada dua kejadian gitu loh, biasanya, tapi nggak harus. Jadi ketika dia ngerjakan PR itu kan proses tuh, berproses, sedang terjadi tuh kan di waktu yang lampau. Terus tiba-tiba ayahnya datang tuh. Nah, disitulah ada background eventnya atau ada apa namanya menyelanya itu fathernya called her, when her father called her. Kalau ada kalimat kayak gini yang memiliki yang sedang terjadi yang memiliki durasi lebih lama itu dijadikan verb ing. Sedangkan kalau menelepon itu kan memanggil itu kan dia tiba-tiba menyela gitu aja, nggak membutuhkan durasi yang lebih lama daripada mengerjakan PR gitu loh. Terus yang ini, they were playing basketball at 4. Jadi bayangkan ada ibu-ibu cari gitu. Tahu anak-anak saya enggak gitu. Oh tadi sih kayaknya saya lihat mereka main basket di lapangan jam 4 ya. Gitu. They were playing basketball at 4. Jadi kalau ada konteks kalimat they were playing basketball at 4, jadi jam 4 itu mereka sedang berproses main basket tuh. Nggak tahu mulainya kapan. Mungkin mulainya jam 3 atau jam 4. Intinya waktu lewat set gitu jam 4. Oh, itu mereka lagi main basket. Nah, disitulah makanya pakai they were playing basketball at 4. Menekankan apa sih yang mereka sedang lakukan jam itu. Nah, future continuous. Sama sih sebenarnya konsepnya menyatakan hal yang sedang berlangsung, tapi ini di waktu yang akan datang. Mungkin ini yang agak beribet ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kayak gini ini contohnya. She will be doing her homework all day tomorrow. Therefore, she can't go to the party. Bayangkan dia ini diundang temennya, ayo kita ke party. Kapan? Besok gitu kan. Terus dia kayak, waduh nggak bisa tuh. Aku udah nunggak PR lama ini, nggak ngerjakan dari kemana-kemana. Aku tunda-tunda terus. Jadi seharian ini bakalan aku ngerjakan PR besok itu. Jadi kan katakanlah ngerjakan PR kan all day. Dari pagi sampai sore gitu kan. Sedangkan partinya itu let's say dimulai jamnya 10 pagi gitu. Jam 10 pagi. Ketika si partinya dimulai, dia ini akan dalam proses mengerjakan PR yang dimulai dari entah kapan jam 8 mungkin sampai nanti sore gitu ceritanya itu. Nah, itulah yang apa namanya menjadikan yang konsep dari future continuous. Sedang terjadi tapi di waktu yang akan datang. Jadi ngebayanginnya di waktu yang akan datang terjadinya itu. Di sini they will be playing basketball at 4 tomorrow. Ini juga sama. Jadi apa namanya ngajak janjian besok kita itu yuk main yuk. Jam berapa? Jam 5. Iya, jam 5 gitu mungkin. Nggak bisa. I will be playing basketball at 4 tomorrow gitu. Jam 4, teman jam 4. Nggak bisa. Besok aku jam 4 ada main basket gitu kan. I will be playing basketball at 4 tomorrow. Mungkin mulainya jam 3 gitu kan. Dia ngajak main jam 4 belum selesai. Dijelaskan, kenapa nggak bisa? Soalnya aku lagi main basket besok itu baru selesai jam 5. Nah, kayak gitu ya konsepnya ya. Alright. Kayaknya this is the end of the first part. Karena kita udah bahas 2 form ya, simple sama continuous, tersisa 2 lagi, perfect sama perfect continuous. From this point, kita ada Q&A session. Sampai sini, do you have any question? If you have any question, raise your hand first, and then I will unmute you. Karena kalau langsung itu nanti jadi kayak saut-sautan gitu. Do you have any question? Anyone? Not yet, Miss. Keep going. Oke. Nggak jadi itu.
Ya udah nggak jadi. No gitu aja. It's okay gitu aja. I'm good. Alright. So everything's clear, ya? Is everything clear? Anyone? Oke, saya anggap clear ya untuk yang dua form ini ya. Continuous sama yang simple. Kalau gitu, untuk yang first part ini udah saya sudah dulu. Kita lanjut yang part 2.